Salam saudaraku, selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini, Kamis 18 November 2021. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, seekor ular memasuki gudang milik seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu yaitu selalu membiarkan sebagian peralatannya berserakan tanpa menyimpannya dengan rapi. Ketika ular itu masuk ke gudang, kebetulan ular itu merayap di atas gergaji yang tajam. Tajamnya mata gergaji itu menyebabkan perut ular tersebut terluka. Beranggapan gergaji itu menyerangnya, ular itu pun membalasnya dengan mematuk gergaji itu berulang kali. Namun serangan bertubi-tubi ular tersebut malah membuat mulutnya jadi terluka parah. Marah dan putus asa, ular itu tetap berusaha mengalahkan gergaji itu dengan mencurahkan tenaga terakhirnya. Ia pun kemudian membelit gergaji itu dengan tubuh panjangnya. Belitan tersebut justru malah membuat tubuhnya semakin terluka parah. Hingga akhirnya si ular mati karena seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Mari kita kembali sejenak pada kitab Kejadian mengenai kisah Kain dan Habel. Ketika persembahannya ditolak oleh Allah, Kain kemudian dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Hatinya dikatakan menjadi sangat panas dan air mukanya pun berubah muram. Dalam ayat 6 Tuhan pun berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Orang yang terbakar emosi akan terlihat jelas dari raut wajahnya. Itu sudah terjadi sejak awal sejarah manusia. Benar bahwa manusia memang punya emosi, dan wajar apabila terkadang kita bisa merasa kesal atau marah. Tetapi melalui kisah Kain dan Habel ini, kita diingatkan bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda dan siap menerkam kita apabila kita tidak bisa menguasai emosi kita. Emosi yang tidak terkendali menjadi lahan subur bagi iblis untuk melakukan pengrusakan. Saudaraku, banyak orang tanpa sadar telah menghancurkan hidupnya sendiri melalui tindakan-tindakan bodoh atau ketidaktaatan mereka. Padahal mereka sudah ditegur dan diperingatkan Tuhan dengan kasih. Hal ini terjadi pada Kain. Ketika hatinya dipenuhi dengan kemarahan, iri, dan dengki terhadap adiknya, Tuhan sudah memperingatkan dan menegurnya dengan halus. Tuhan berkata, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Kain bukan tidak pernah diberi peringatan. Kita melihat bahwa Tuhan telah menyampaikan perkataan yang cukup panjang kepada Kain. Sulit mengesampingkan fakta bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah Kain melakukan kejahatan yang lebih besar. Dibandingkan dengan Adam dan Hawa yang sama sekali tidak sempat mendapat nasihat sebanyak ini, maka bisa dikatakan bahwa Kain sebenarnya mendapat anugerah Tuhan yang lebih besar. Sudah sewajarnya jika Kain menghargai kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk berbalik arah. Namun anak sulung Adam dan Hawa ini tak menghiraukan peringatan Tuhan dan tetap mengikuti kehendak hatinya. Kata Kain kepada Habel adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini merupakan tindakan kejahatan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Kain yang tampak tak menyesal sedikit pun dengan apa yang telah diperbuatnya, harus menanggung hukuman dari Tuhan. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudaraku, sampai detik ini ada jutaan manusia di muka bumi yang menempuh jalan Kain. Hanya karena tersulut emosi, benci, iri hati, cemburu, atau karena mengingini harta milik orang lain, mereka tega melakukan tindakan yang keji, yaitu menghabisi nyawa orang lain tanpa memikirkan risiko atau akibatnya. Penting sekali orang memiliki penguasaan diri. Jika tidak, maka dosa sudah mengintip di depan pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsa. Tuhan menghendaki umatnya agar dapat menguasai diri saat panas hati melanda, juga memenangi godaan dosa dengan kasih karunia-Nya. Mengabaikan kebenaran ini dapat menempatkan orang percaya dalam bahaya, karena gagal mengalahkan godaan dosa saat panas hati melanda. Emosi yang tidak terkendali seringkali muncul dari rasa iri hati, cemburu, atau ego yang berlebihan. Dan dari sinilah dosa-dosa itu mulai mengintip untuk masuk. Dosa menanti kita untuk membuka pintu dan mengizinkannya masuk untuk mengobrak-abrik hidup kita. Adalah kewajiban anak-anak Tuhan agar selalu menjaga diri kita untuk terus berbuat baik kepada siapapun atas dasar kasih. Selain itu, dengan berbuat baik, kita tidak membuka sedikit pun celah bagi dosa untuk masuk. Dosa terus mengintip di depan pintu, dan ia akan terus demikian. Apakah dosa itu akan masuk atau tidak? Semua tergantung pilihan kita. Apakah kita mampu mengendalikan emosi dan perasaan kita? Atau sebaliknya, tunduk dan menuruti api amarah? Saudaraku, segala pikiran dan perasaan kita hendaklah selalu ditaklukkan kepada Kristus. Di dalam Dia ada kasih yang akan selalu membuat kita mampu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan kita sesali di kemudian hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pagi ini. Engkau ingatkan kami agar kami memiliki penguasaan diri, agar kami tidak tersulut emosi oleh karena amarah, iri hati, dan kedengkian kami, yang akan membawa kami jatuh ke dalam dosa, seperti yang telah dilakukan Kain kepada adiknya Habel. Engkau tidak menginginkan kami melakukan hal yang sama terhadap sesama kami. Karena itu Bapa, berikanlah kepada kami hati yang lembut, hati yang penuh kesabaran. Dosa akan selalu mengintip kami dan menggoda kami untuk jatuh ke dalamnya. Engkau berkata agar kami menguasai dosa dan tidak dikuasai oleh dosa. Karena itu Bapa, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan memberkati. Salam.